Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakir Rizky Fadinawa dan ini adalah project reputasi saya dengan tema MKK 4 level 2 yaitu FTTH Design dan Bill of Quantity. Jadi project ini adalah project di mana kita mendesain sebuah FTTH atau Fiber to Home. Untuk mendesain FTTH-nya kita akan gunakan Google Earth. Lalu kita akan hitung bill of quantity atau apa saja yang harus dihitung untuk pengeluaran. Nah, pengeluaran untuk desain ini ya. Nah, jadi langsung saja kita akan masuk ke Google Earth. Oke, di sini saya sudah masuk ke Google Earth-nya. Di sini saya udah setup sedikit. Jadi saya memilih lokasi di Green Lake City Tangerang ya. Jadi ini antara Jakarta Selatan dan juga Tangerang. Nah, jadi di Green Lake City ini kita punya banyak klaster ya. Jadi di sini ada klaster Australia, klaster West Europe, ada klaster Europe, ada klaster Amerika Latin, ada klaster Amerika. Dan untuk project saya kali ini saya akan berfokus kepada dua klaster saja, yaitu di sini adalah klaster Australia dan juga klaster West Europe ya. Nah, jumlah dari keduanya ini saya sudah perhitungkan. Nah, ini jadi adalah perhitungan jumlah pelanggan atau jumlah rumah yang ada di Green Lake City ini. Oke, jadi ini adalah jumlah yang saya kalkulasikan dari total dua klaster ini ya, dua klaster di Green Lake ini. Nah, sekarang di sini saya sudah menempatkan sebuah ODC. Jadi ini adalah ODC berkapasitas 1152 pelanggan. Nah, jadi akan ada sisa di ODC ini akan mencakup dua poligon ini ya. Jadi akan disatuin karena menurut saya ini yang paling efisien ya. Dibanding kita memisahkan antara dua poligon ini dengan dua ODC ya. Jadi kayak sekarang kita langsung mulai aja buat ngedesain di bagian ODP-nya. Jadi sini saya sudah membuat sebuah folder klaster Australia. Kita akan isi di bagian sininya, di bagian ODP. Nah, di sini saya punya sampel ODP biar gampang saya copy paste-nya. Jadi saya tinggal masukin ke ODP-nya. Nah, sekarang ini adalah jalur untuk distribusi 1. Nah, saya akan percepat dulu, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, sudah selesai untuk desain di klaster ini ya. Di sini klasternya dibagi menjadi 4 distribusi ya. Nah, ada satu distribusi yang 12 pakai yang 12 core dari ODC dan sisanya 24 core ya. Di distribusi 1 ini di bagian yang sini kita mulai dari pintu ya. Jadi di sini saya sengaja untuk menyisakan sebelah sini itu 4 ya. Jadi di sini sisa 4, 3 atau 4 saya sisakan agar nanti ada cadangan ya. Begitu pula dengan sisi kanannya, jadi bisa kedua arah gitu. Ini di sisi kanan saya sisakan sekitar 3 ya. Nah, sama dengan yang di bawahnya ini, soalnya rumahnya jumlahnya cukup sama, cuman beda 2 doang. Jadi saya sisakan di sini untuk yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan lalu di sini saya memutuskan yang bawah saya pisahkan menjadi distribusi yang berbeda ya. Jadi distribusi 2 karena ini kagok gitu ya. Jadi saya memakai yang distribusi yang memakai 12 core untuk yang bagian bawah sini. Nah, lalu lanjut di distribusi 2 di sini sama ya. Kita juga sisakan di sini 12. Nah, 12. Oke, jadi yang di sini kita mepetin. Oh ya, saya memutuskan untuk ini tuh jadi kita pasin karena di sini ini tuh pas banget 8. Jadi 1 3 4 5 6 7 8. Tadinya mau dipasin, cuman karena ini sisa 1 doang. Jadi saya memutuskan untuk pindahkan saja ini 1. Nah, karena ini ada sisa tadi ya. Ada sisa jadi saya bisa ambil 1 lalu jadi ini nih pas gitu di sini. Nah, yang atasnya untuk yang atasnya saya ini ya kipasin aja dan di akhirnya ditutup oleh ODP yang 8. Oh ya, saya belum jelaskan. Jadi yang pin warna hijau ini itu adalah ODP yang splitternya itu 1:16 dan yang merah itu 1:8. Nah,
nilai kabel distribusi yang diambil juga berbeda. Jadi untuk yang 8 ini dia cuma mengambil 1 kabel distribusi, sedangkan yang hijau ini dia ngambil 2 kabel distribusi. Jadi logikanya itu 2 kalinya ya emang. Nah, lanjut di sini, ini juga saya pasin, ini persis sama yang bawah. Ini kalau nggak salah saya sudah penuh di sini. Jadi di bagian sini itu untuk distribusi 3-nya saya stop di bagian sini karena sudah mencukupi ya. Di sini ada 8, ada 9 ODP 1:16 yang artinya sudah terpakai sekitar 18 core, dan ini kita pakai yang 1:8 2, jadi pas 20 tuh. Jadi pas di sini kita ganti distribusi jadi distribusi 4 ya. Dan ini pas banget, jadi distribusi 4 bisa memenuhi 1 sampai sini ya. Nah, itu kurang lebih yang di bagian cluster sini. Kita akan lanjut saja dulu ke cluster West Europe. Oke, saya percepat dulu saja. Oke, jadi di sini saya sudah hampir menyelesaikan di bagian cluster West Europe. Tapi di sini ada kasus yang cukup unik nih. Jadi di sini kita tersisa 2 bagian atau apa ya? Kita tersisa 32 pelanggan, itu bisa kita gunakan 2 ODP 16 atau 4 ODP 8. Masalahnya sekarang kita punya 4 distribusi yang semuanya gunain 20 core. Nah, biasanya kabel distribusi itu yang 24 core, kita menyisakan 4 core cadangan biasanya ya. Nah, tapi jadi pilihan saya ada 2. Antara saya ambil kabel distribusi baru atau saya ambil dari keempat distribusi ini 1 kabel cadangan. Jadi saya masih ada 12 cadangan core lagi ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil opsi yang kedua, untuk distribusi 1 dan 2 ini jauh. Distribusi 3 di sini dan distribusi 2 di sini jauh. Setelah mempertimbangkan, saya memilih untuk mengambil kabel distribusi 1 dan juga 4. Kenapa? Karena pertimbangannya kalau misalnya kita ambil kabel lagi distribusi baru, itu kita bisa ekspansi. Nah, tapi di sini masalahnya, saya tidak melihat di mana ruang wilayah ini akan ekspansi lagi. Soalnya di sini sudah perumahan dan memang klasternya sudah segede ini, jadi sepertinya tidak akan ada ekspansi. Jadi saya memilih untuk ambil 4 core dari distribusi 4 dan juga distribusi 1. Oke, saatnya kita mereview sedikit dari cluster ini. Jadi di sini ada 4 distribusi. Yang pertama jalurnya kira-kira akan seperti ini. Jadi dia akan ke sini. Oh enggak, distribusi 1 dia menjalar sampai ke sini. Ini pas 1 distribusi. Lalu untuk distribusi 2-nya mulai dari sini sampai sekitar di antara sini ya. Memang di sini adalah tempat yang paling padat ya di cluster ini. Lalu cluster 3 dia ngejalar dari sini ke sini sampai di bagian sini. Distribusi 4 memenuhi bagian sini, terus dia ke sini dan ke sini. Nah, jadi kita ambil sedikit cadangan dari distribusi 1 dan 4. Nah, sekarang saya akan menyusun bagian tiangnya. Nah, nanti mungkin akan sekalian kita susun dengan lebih rapi penempatan ODP-nya agar lebih rapi juga. Dimulai dari cluster yang sini ya. Oke, sudah selesai di bagian cluster Australia. Jadi ini jaraknya itu maksimal 50 meter. Jadi ini jaraknya 50 meter per tiangnya. Kecuali yang atas ini sekitar 43 meter. Kalau misalnya kita tarik penggaris, ini jelas beda panjangnya. 250 dari sini ke sini. Jadi kita bisa mengukurnya pas. Tapi kalau ini 255. Jadi nggak bisa pas. Jadi kita harus nambah 1 tiang lagi dan digeser menjadi 43 meter per tiang. Oke, kita akan lanjut ke cluster West Europe.
Oke, akhirnya selesai juga. Inilah adalah hasil akhirnya yang sudah saya kasih tiang semua. Nah, ini banyak sekali tiangnya ya. Oke, sekarang kita tinggal select ini semua, jadikan satu. Sip, sekarang sudah lebih clean. TN semua. Terakhir kita akan mendesain kabelnya ya, rute kabelnya, jalur distribusinya, dan lain-lainnya. Oke, semuanya ini sudah selesai. Kita tinggal menghitung bill of quantity-nya saja, rute-rutenya. Jadi seperti inilah kurang lebih penampilannya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk seluruh desainnya. Ini sudah selesai ya. Jadi sekarang kita tinggal menghitung. Kita akan buka filenya. Sebentar, saya coba reload dulu. Kita buka dengan VS Code. Seharusnya sini kita bisa baca ya. Yep, ini semuanya bener ada semua di sini. Nah, biar gampang, ini saya akan menghitung data yang ada di kabel distribusi. Jadi saya akan coba dengan bantuan ChatGPT ya, apakah dia bisa membaca data ini. Oke. Enggak sih, cuma 3 doang ya dia kehitungnya. Dan saya tidak tahu apakah ini akurat atau tidak. Oh, sebentar. Cloud AI. Keren juga. 900 deh. Wow. Distribusi 6, distribusi 7 paling panjang. Iya. Oke, ternyata kita tidak perlu membuat Python code. Kita sudah mendapatkan dengan Cloud AI. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian penghitungan alias BOQ nya, guys. Bill of quantity-nya. Nah, di sini saya sudah membuat template-nya. Nah, di sini saya akan isi variabelnya dulu yang akan berguna di sini. Yang pertama itu jumlah pelanggan alias jumlah rumah yang kita hitung gitu ya. Nah, di sini saya sudah menghitungnya. Jumlahnya adalah 1138. Nah, kita tulis dulu di sini. Nah, variabel ini buat mempermudah ya, nanti biar langsung ngekalkulate mana yang perlu dibutuhkan gitu. Nah, yang pertama itu yang jelas tuh yang ini ya, page code untuk ODC. Nah, ini adalah page code yang menuju ke pelanggan itu intinya. Dari drop core ke pelanggan itu kita pasti pakai page code-nya. Di ODP dan di ODC pasti ada page code. Nah, di sini page code yang dimasuk itu ada page code yang 2 meter. Biasanya ini adalah page code yang untuk ke pelanggannya. Jadi makanya di sini saya menulis 1138 karena itu kabel untuk pelanggan. Jadi masuk akal kalau misalnya kita isi dengan jumlah pelanggan aja gitu. Lalu kemudian saya akan isi yang sudah saya tahu dulu saja jumlahnya ya. Di bawah sini saya akan membuat sedikit kalkulasi untuk ini jumlah kabel distribusi. Ini adalah variabel yang tadi kita ambil dari si cloud ini ya, DS di bawah sini, DS1 2, tarik ke bawah saja. Oke. Jenis kalau nggak salah yang sebentar 8 dikali 2 berarti 16. Oh ya, berarti kita pakai yang 24. Ini yang 24, kita cuma pakai 12 yang di bagian distribusi 2 doang, sisanya 24. Saya akan masukkan nilainya dulu. Nah, kita totalkan dulu di sini. Kita zoom, kita biasa. Oke, 9.000 meter. Nah, di sini ini itu untuk mengisi di bagian sini. Nah, jadi di sini ada 2. Nah, ini ada 12 core, kabel fiber optik 12 core, dan ini kabel fiber optik 24 core, dan ini satuannya meter. Nah, artinya kita menghitung yang kita pakai 12 core dan yang kita pakai 24 core. Masukkan saja nilai volumenya di sini. Kita coba terus di sini. Ini yang 12. Kalau yang 12 ini cuman satu doang nih, jadi bisa kita tarik yang di sini aja. Untuk yang 12 kita ambil nilainya sama dengan distribusi 2. Lalu distribusi 1 ini yang sini kita hitung dari sini. Ini yang 24 core. Nah, kita zoom lagi yang ini itu aja. Set, atau dikurang juga bisa sih, total dikurang ini, tapi nggak apa-apa. Kita taruh di sini sama dengan, dan kita tinggal enter. Nah, ini udah keluar ya nilainya di sini. Nah, lalu nilai yang kedua dulu ya. Nilai yang kedua ini adalah additional patch core 13 meter. Nah,
biasanya patch cord yang panjangnya 13 meter itu adanya di ODC. Intinya patch cord yang ada di distribusi di ODC artinya adalah patch cord untuk kabel distribusi. Nah, artinya kita tinggal kalikan jumlah kabel distribusi kita dengan 13. Coba saya lengkapi dulu. Kabel distribusi kita ada 8. Nah, kabel ODP jumlah ODP kita ada. Oke, di sini ada nilai riser ya. Saya baru ingat nilai riser itu dia mengikuti nilai jumlah distribusi. Jadi kita tinggal kasih referensi ya, mana tadi. Jadi riser itu sebuah pipa gitu ya, sebuah pipa yang ngirim dari bawah tanah ke ODP gitu intinya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 1 dulu aja. Nomor 1 itu adalah titik penyambungan bisa dibilang. Jadi di mana titik-titik penyambungan biasanya itu ada. Titik penyambungan itu ada di ODP. Tapi coba kita cek Google aja dulu. Di mana titik splicing atau titik penyambungan, bilangnya dia benar ya, di ODP. Jadi saya akan isi yang pertama ini dengan jumlah ODP-nya. Oke, sekarang coba deh kita pengen nyari nilai jumlah ODP yang 8 dan 16 ya, berdasarkan gambar kita. Oke, di sini jadi yang merah itu yang 8 ya. Jadi kita tinggal hitung aja yang merah. Ada 15 ya. Nah, berarti tinggal kita kurangin di sini. ODP 8. Tinggal total yang ini dikurang 15. Totalnya ada 66. Oh enggak, ini adalah yang 16. Sementara ini yang 8 ada 15. Ini adalah jumlah ODP 1:16. Nah, ini tinggal kita referensikan di sini 15. Untuk yang 16 referensikan 66. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Nah, kalau kita sudah bisa mencari dua nilai ODP ini, kita bisa nyari passive splitter. Nah, oke, jadi satu splitter 1:4 itu dapat menyalakan sekitar 4 ODP yang 1:8. Nah, jadi coba kita tulis dulu ya. 1:8. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini dikatakan termasuk kita ODP 1:4. Di sini kita diminta untuk mencari PCS-nya. Berapa splitter yang dibutuhkan ya. Oke, kita nulis aja di sini. Di sini karena 1:4 splitter itu bisa nyalakan 1:8 ODP, nilai ODP-nya tinggal kita bagi dengan 4 ya. Nah, udah terbulatkan jadi 4. Nah, kalau untuk ODP 16-nya bagi jumlah ini lalu dikalikan dengan 2. Cukup seperti itu. Hasil bulatnya adalah 33. Seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Nah, ini ya. Ini adalah jumlah splitter yang kita butuhkan. Ini kita tinggal referensikan saja sama dengan ini. Oke, sekarang tinggal isi yang 2 lagi ya. Oke, jadi untuk yang nilai galian ini setelah saya baca lagi itu bakunya kita gali 3 meter. Itu biasanya standarnya segitu ya. Nah, untuk yang satunya lagi jaraknya ini udah diketahui yaitu 7. Berarti kita tinggal kalikan nilainya dengan 7. Tapi apa yang dikalikan adalah dikali dengan nilai distribusi kabel distribusi. Seharusnya begitu ya. Oke, jadi langsung saja kita masukkan di sini dikali 7 karena di sini disebutkan 7 meter. Langsung aja hasilnya 56. Dan seperti itu sudah selesai ya BOQ kita. Nah, jadi di sini ada jumlahnya di bawah sudah langsung sekitar 600 juta. Sepertinya terlalu mahal, tapi tidak apa-apa karena ini adalah proyek pertama saya membuat BOQ ya. Oke, jadi mungkin sekian saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.